Pernah nggak sih lu ngerasa kayak hidup lu stuck, nggak berkembang, atau lu mulai ngerasa nggak cukup kuat buat menghadapi tantangan? Pasti lu juga pernah mikir, kenapa sih cowok zaman sekarang banyak yang lemah? Nah, gue bakal bahas alasan kenapa banyak cowok sekarang jadi lemah, dan yang lebih penting, gue bakal kasih cara gimana lu bisa jadi cowok yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih confident. Jadi gini bro, zaman sekarang banyak banget cowok yang ngerasa lemah tanpa kita sadari. Para cowok ngerasa kurang percaya diri, bingung dalam berinteraksi, dan nggak tahu gimana cara ngadepin tantangan hidup. Padahal, menjadi cowok yang kuat, bukan cuma tentang fisik atau tampilan, tapi tentang mentalitas, kebiasaan sehari-hari, dan bagaimana kita menghadapi dunia luar. Dan kali ini, gue bakal bahas, kenapa banyak cowok zaman sekarang jadi lemah, dan gimana cara kita bisa bangkit bro. Jadi siapin mental lo, karena kita bakal bahas banyak hal yang mungkin agak keras, agar bikin lo lebih sadar dan siap untuk berubah. Gue harap, setelah nonton video ini, lo bakal punya perspektif baru tentang bagaimana jadi cowok yang kuat, bener-bener berkelas, dan nggak gampang terpengaruh sama hal-hal yang nggak penting. Yuk, kita mulai dari alasan pertama. Oke bro, kita mulai dengan yang paling dasar tapi juga paling sering diabaikan, yaitu pornografi. Mungkin lo mikir pornografi itu cuma buat hiburan, atau sebagai cara buat relaksasi setelah seharian kerja keras. Tapi kenyataannya, pornografi itu jauh lebih berbahaya daripada yang lo kira. Coba deh, lo pikirin lagi, kalau lo sering nonton pornografi, otak lo bakal terbiasa dengan dopamin hit yang didapetin dari hal-hal yang nggak nyata. Lo nonton orang lain berhubungan suami istri, lo dapet perasaan senang, tapi perasaan itu cuma sementara dan nggak pernah bener-bener memuaskan dalam jangka panjang. Dan yang lebih parah, lo mulai punya ekspektasi yang nggak realistis soal hubungan, cewek dan seks itu sendiri. Lo mulai berpikir bahwa cewek harus sesuai dengan apa yang ada di film, bahwa hubungan itu harus seperti yang lo lihat di layar, dan ketika kenyataan nggak sesuai, lo bakal ngerasa kecewa, frustasi, bahkan nggak tertarik lagi. Lo pun jadi lebih sering melarikan diri ke pornografi untuk memenuhi harapan-harapan yang nggak realistis itu. Sementara hubungan nyata lo jadi terganggu, dan percaya diri lo anjlok. Bro, ini adalah siklus yang berbahaya, dan kalau lo nggak berhenti, lo bakal semakin terperangkap di dalamnya. Cowok sejati itu tahu bahaya pornografi, dan mereka pilih untuk menghindari atau membatasi konsumsi pornografi, karena mereka tahu nggak ada yang bisa menggantikan kenyamanan dan kedalaman hubungan nyata. Jadi, kalau lo merasa percaya diri lo mulai menurun, atau lo merasa agak sulit berinteraksi dengan cewek karena harapan lo yang nggak realistis, mungkin ini saatnya lo evaluasi diri. Jangan biarkan pornografi menghancurkan kualitas hidup lo bro. Mulailah untuk kembali fokus pada hubungan yang lebih sehat dan otentik. Gue udah bikin video tentang dampak pornografi secara mendalam. Linknya ada di deskripsi. Lanjut ke yang kedua bro, kalau lu masih sering banget nge-swipe di aplikasi kencan, atau nunggu-nunggu match, kita harus ngomongin ini. Dating app memang kelihatan mudah dan praktis kan? Lu tinggal geser kiri atau kanan, berharap ada yang cocok, dan berharap hubungan itu bakal berkembang. Tapi sayangnya, cara ini cuma bikin lu semakin lemah dalam hal keterampilan sosial. Kenapa? Karena dating app nggak ngajarin lu untuk berinteraksi secara nyata. Lu cuma berinteraksi lewat layar, yang artinya lu nggak belajar langsung gimana caranya berkomunikasi dengan orang lain secara langsung. Ketika akhirnya lu ketemu seseorang di dunia nyata, lu jadi canggung, bingung mau ngomong apa, dan mungkin malah ketakutan untuk mendekati mereka. Lu jadi nggak bisa menilai situasi sosial secara langsung, lu kehilangan rasa percaya diri buat berinteraksi, dan yang terjadi, lu jadi nggak bisa maksimal. Cowok sejati itu nggak mengandalkan aplikasi kencan buat ketemu cewek. Cowok sejati tahu bahwa permainan sesungguhnya terjadi di dunia nyata, yaitu interaksi tatap muka, percakapan langsung, dan kesempatan buat menunjukkan kepercayaan dirinya. Cowok sejati nggak takut mendekati cewek, memulai percakapan, dan meninggalkan kesan yang kuat. Kalau lu terus-terusan melarikan diri ke dating app, lu bakal makin jauh dari kenyataan bro. Jadi, mulailah berani untuk berinteraksi secara langsung, dan lu bakal lihat sendiri bagaimana kemampuan sosial lu berkembang. Ini masalah besar yang banyak dialami cowok-cowok zaman sekarang, yaitu, lo nggak punya mentor. Lo tumbuh tanpa figur laki-laki yang kuat, yang bisa bimbing lo,
Dan sekarang lo mencoba hidup dengan hanya mengikuti apa yang lo lihat di film, di sosial media, atau dari teman-teman lo yang juga nggak lebih tahu banyak soal kehidupan. Tanpa mentor, lo nggak punya orang yang bisa kasih lo petunjuk, yang bisa tunjukin lo jalan yang bener. Dan tanpa petunjuk itu, lo bakal tersesat bro. Lo bakal ngelakuin kesalahan yang sebenarnya bisa lo hindari, kalau lo punya seseorang yang lebih berpengalaman untuk ngajarin lo. Mentor bukan cuma orang yang ngasih saran, tapi dia yang bakal nunjukin lo langkah-langkah nyata, dan bantu lo melewati rintangan-rintangan yang bakal lo hadapi di jalan kehidupan. Cowok-cowok yang sukses dan berkelas itu tahu betapa pentingnya punya mentor. Mereka nggak malu untuk belajar, untuk bertanya, dan untuk mendengarkan orang yang udah lebih dulu berhasil. Jadi bro, kalau lo merasa lagi ngejalanin hidup tanpa arah yang jelas, carilah seorang mentor. Cari orang yang bisa lo percaya untuk menunjukkan jalan dan memberikan panduan yang bisa bikin lo lebih berkembang. Gue tahu, zaman sekarang semuanya serba praktis, semua bisa dipesan lewat aplikasi, dan kadang lo merasa nggak perlu bisa ngelakuin hal-hal dasar kayak masak, ganti ban mobil, atau ngerjain perbaikan kecil di rumah. Tapi bro, lu harus sadar kalau ketergantungan sama teknologi dan orang lain itu bisa bikin lo lemah. Ketika lo nggak bisa ngelakuin hal-hal dasar, lo jadi nggak mandiri, dan itu bisa ngerusak kepercayaan diri lo. Punya keterampilan dasar itu penting bro. Nggak cuman buat ngirit duit atau impress cewek, tapi karena itu penting buat lo merasa capable dan kuat. Bayangin aja, kalau mobil lo mogok di jalan, dan lo nggak bisa ganti ban, lo bakal ngerasa panik dan cemas kan? Itu bukan cuma soal fisik, tapi soal mental. Lo harus bisa ngerasa yakin dengan kemampuan lo untuk menangani situasi apapun yang datang. Jadi, mulai dari sekarang, luangkan waktu buat belajar skill-skill dasar. Lo nggak harus jadi expert, tapi setidaknya lo ngerti gimana cara nyelesain masalah kecil yang muncul dalam hidup lo. Satu hal yang banyak cowok sekarang nggak sadar adalah betapa pentingnya tidur yang cukup. Kalau lo sering begadang, tidur cuma beberapa jam, atau malah ngerasa nggak ada waktu buat tidur, lo harus mulai ubah kebiasaan itu sekarang juga. Tidur yang cukup itu bukan cuma soal lo bangun dengan perasaan segar dan bugar. Ini soal mental dan fisik lo yang terhubung erat. Ketika lo kurang tidur, tubuh lo nggak bisa berfungsi dengan optimal. Ini berpengaruh langsung ke konsentrasi, produktivitas, dan bahkan mood lo. Lo jadi gampang stres, gampang marah, dan nggak bisa fokus pada hal-hal yang penting. Selain itu, otak lo juga jadi lebih rentan terhadap gangguan, dan lo jadi lebih mudah terjebak dalam kecemasan atau perasaan negatif. Bahkan, kekurangan tidur bisa bikin lo lebih rentan terhadap depresi. Jangan lupa, tidur itu juga krusial buat pertumbuhan otot dan pemulihan fisik lo. Kalau lo rajin olahraga, tapi lo nggak tidur cukup, hasilnya nggak bakal maksimal. Otot lo nggak akan berkembang, lo bakal mudah capek, dan yang ada lo malah jadi lebih lemah. Jadi, lo harus mulai prioritaskan tidur yang berkualitas. Luangkan waktu untuk tidur 7-8 jam per hari, matikan gadget lo 1 jam sebelum tidur, dan coba buat rutinitas tidur yang konsisten. Cowok yang kuat itu tahu kapan harus beristirahat dan memulihkan diri. Mereka nggak cuma fokus bekerja keras, tapi mereka juga ngerti pentingnya menjaga keseimbangan dengan tidur yang cukup. Jangan anggap remeh tidur bro. Itu adalah bagian penting dari cara lo merawat tubuh dan pikiran lo. Sekarang siapa sih yang nggak punya sosmed? Hampir semua orang punya, dan itu jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi masalahnya bro, banyak cowok yang terlalu banyak ngabisin waktu di sosial media, terutama buat cari pengakuan atau validasi dari orang lain. Lu nge-scroll timeline Instagram, terus lihat orang lain yang tampaknya hidup sempurna, punya body goals, perjalanan seru, dan banyak followers. Lu jadi merasa insecure, merasa hidup lu nggak cukup baik, dan akhirnya lu mulai mengejar standar hidup yang nggak realistis. Apa yang lo lihat di sosial media, nggak sepenuhnya mencerminkan kenyataan bro. Semua orang cuma nunjukin bagian terbaik dari hidup mereka, sementara lo cenderung lihat bagian-bagian negatif dari hidup lo sendiri. Ini adalah perangkap besar. Ketika lo terus-menerus fokus sama sosial media, lo jadi kurang terhubung dengan kehidupan nyata lo. Lo jadi kehilangan fokus pada tujuan lo sendiri, dan cuma fokus ke apa yang orang lain pikirkan tentang lo. Ini bisa menghancurkan kepercayaan diri lo dan membuat lo merasa nggak puas dengan hidup lo. Cowok yang kuat itu tahu batasan sosial media. Mereka nggak membiarkan hal itu mengatur hidupnya. Mereka bisa menikmati dunia nyata tanpa perlu terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Jadi, cobalah untuk mengurangi waktu di sosial media,
dan gunakan waktu itu untuk hal-hal yang lebih produktif. Fokus pada diri lo, pada tujuan hidup lo, dan pada hubungan nyata yang ada di sekitar lo. Bro, ini adalah hal yang sangat mendasar, tapi sering banget diabaikan. Banyak cowok sekarang yang ngerasa malas buat olahraga atau nggak peduli dengan kesehatan tubuhnya. Mereka lebih milih duduk di depan komputer, main game, atau cuma nonton TV daripada bergerak. Padahal, tubuh yang sehat itu adalah kunci utama untuk jadi cowok yang kuat. Olahraga itu nggak cuma buat bikin badan lo jadi six-pack atau ngehasilin otot gede. Ini soal menjaga stamina, kebugaran, dan kesehatan mental. Ketika lo olahraga, tubuh lo menghasilkan endorfin yang bikin lo merasa lebih bahagia, lebih semangat, dan lebih percaya diri. Selain itu, olahraga juga bisa ngurangin stres dan bikin lo lebih siap menghadapi tantangan dalam hidup. Cowok sejati itu tahu pentingnya merawat tubuh mereka. Mereka nggak cuma ngurusin penampilan fisik, tapi juga kesehatan jangka panjang. Mereka rutin olahraga, makan dengan baik, dan menjaga tubuh mereka tetap fit. Nggak perlu olahraganya yang berat banget bro. Cukup dengan rutin jalan kaki, jogging, angkat beban ringan, atau bahkan yoga. Yang penting, lo bergerak dan nggak membiarkan tubuh lo makin lemah. Satu hal yang sering jadi penghalang terbesar buat cowok zaman sekarang adalah mikirin terlalu banyak tentang apa kata orang lain. Lo terlalu fokus buat nyenengin orang, atau khawatir kalau lo nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Akhirnya, lo malah kehilangan jati diri lo, dan hidup lo jadi nggak autentik. Lo jadi terlalu takut buat ngambil keputusan yang menurut lo bener, karena takut orang lain nggak setuju. Lo juga jadi nggak berani buat tampil beda, karena takut dikritik. Padahal bro, hidup lo itu milik lo. Lo nggak bisa ngabisin waktu buat nyenengin orang lain terus, karena itu cuma bikin lo merasa lemah dan nggak bebas. Lo harus punya keyakinan diri, dan berani untuk hidup dengan cara lo sendiri. Cowok yang kuat itu nggak peduli sama opini orang lain selama mereka yakin dengan keputusan yang diambil. Mereka tahu apa yang mereka inginkan, dan mereka siap buat menghadapi kritik atau penilaian orang lain. Jadi bro, kalau lo sering terjebak dalam pola pikir ini, sekarang saatnya lo untuk mulai berani ambil langkah besar, dan tunjukin pada dunia siapa diri lo sebenarnya. Jangan biarkan orang lain yang menentukan jalan hidup lo. Terakhir bro, banyak cowok yang merasa hidupnya nggak punya arah yang jelas. Hidupnya cuma ngalir begitu aja, nggak punya tujuan atau visi jangka panjang. Para cowok bekerja, bergaul, dan beraktivitas tanpa tahu kenapa mereka ngelakuin semua itu. Akhirnya, lo jadi ngerasa kosong, nggak puas, dan nggak berkembang. Cowok yang kuat itu punya tujuan hidup yang jelas. Mereka tahu apa yang mereka inginkan, baik dalam karir, hubungan, atau pencapaian pribadi. Mereka nggak cuma berjalan mengikuti arus, tapi mereka menetapkan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuannya. Lo nggak harus punya tujuan yang besar atau muluk-muluk bro. Yang penting, lo punya arah yang jelas dan berusaha untuk mencapainya. Mulailah dengan menuliskan tujuan lo, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Buat rencana tindakan yang jelas, dan terus evaluasi progres lo. Kalau lo udah punya tujuan, hidup lo bakal lebih terarah, lebih fokus, dan lo bakal merasa lebih punya kontrol atas masa depan lo. Oke bro, sekarang lo udah tahu beberapa alasan kenapa banyak cowok zaman sekarang jadi lemah, dan juga cara-cara untuk ngubah diri lo jadi lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih percaya diri. Lo harus sadar bahwa menjadi cowok yang kuat itu bukan soal tampilan atau fisik aja, tapi soal bagaimana lo menghadapi tantangan hidup, menjaga kesehatan mental dan fisik, serta punya tujuan yang jelas. Jangan biarkan kebiasaan buruk atau faktor eksternal mengendalikan hidup lo. Lo punya kontrol penuh atas diri lo, dan lo bisa memilih untuk berubah. Thank you banget buat kalian yang udah stay sampai akhir video ini. Gua harap apa yang kita bahas kali ini bisa bikin lo makin termotivasi untuk jadi cowok yang lebih kuat, mandiri, dan pastinya siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Ingat, the best version of yourself starts with small changes today. Jadi, mulai dari hal-hal kecil, tapi konsisten ya bro. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat kasih like dan tinggalkan komen di bawah. Gue pengen tahu pendapat kalian, atau mungkin ada tips lain dari lo buat jadi cowok yang lebih baik. Siapa tahu, kita bisa saling support satu sama lain di sini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lo yang mungkin butuh tips ini, biar kita sama-sama bertumbuh dan berkembang. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe,
silahkan subscribe channel Wajah Datar ini. Di sini, kita belajar dan juga berproses bareng. Jadi jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya. Thanks for watching, keep hustling, and see you on the next video. Stay awesome bro.